Haleluya. Berikan sorak-sorenya Bapak Ibu. Ini ada spesial persembahan dari KUR Jemaat GPI Manuel. Langsung saja kita saksikan. Tuhan sendiri yang akan menjamah setiap kita, yang menjamah setiap pikiran kita, untuk kita boleh menerima firman Allah dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan kepadaku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kau yang sungguh indah Tuhan. kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau
sangat mengerti jiwa kami Tuhan. Tak ada Allah lain yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau sungguh baik. Hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu bersama. Huraralabaya sana mana-mana-mo. Oh haleluya, haleluya. Namamu yang terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu yang indah. Haleluya. Engkau sangat indah Tuhan. Lawat kami malam ini Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh ada malam hari ini bersama-sama, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Kalau ada yang sakit Engkau jamah. Kalau ada yang mereka kurang sukacita, Kau berikan sukacita yang melimpah. Kalau mereka ada kurang damai sejahtera, Engkau nyatakan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu ketika kami mengasihi Engkau, Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Ajar kami malam hari ini mengerti maksud dan rencana-Mu yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Shalom Bapak Ibu. Coba lihat kiri kananmu, kelihatan giginya atau tidak. Yang tidak ada gigi tidak usah menyesal. Ya, baiklah, puji Tuhan malam hari ini saya sama sebagian jemaat dari Madiun, ada juga sahabat Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Saudara Muhammad Hasan. Silakan berdiri Pak, supaya orang-orang tahu kalau ketemu di Kediri, ya. Beliau adalah sahabat dekat dari Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim. Kebetulan waktu Saifuddin Ibrahim saya suruh datang di Madiun, beliau yang menemani. Dan beliau sering ada di pondok pesantren Lirboyo sini. Nah saudara kekasih dalam Kristus, sudah saatnya kita ini tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan bagaimana apa yang menjadi amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan inginkan kita ini pergi. Dibilang jadikan semua bangsa muridku. Bukan pindah jemaat gereja sini, pindah ke sini, bukan. Tetapi apa yang menjadi perkataannya menjadi nyata. Saya mau agak sembunyi dari kipas angin.
Nah, saudara kekasih dalam Kristus, ketika saya di WA oleh Bapak Pendeta Rudi, dia inginkan ada satu hal, hendaklah kamu menjadi sahabat bagi semua orang. Yang percaya katakan amin. Yang terima Yesus angkat tangan. Saudara, tepuk tangan untuk Yesus. Menjadi sahabat Yesus adalah orang yang betul-betul mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Karena ada kata-kata dua ayat ini yang saya pahami di dalam Yohanes pasal 15. Kami silakan buka firman Tuhan. Ya. Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 14 dan ayat 15. Dia berkata, "Kamu adalah sahabatku." Yang setuju katakan amin. Begitu hebatnya seorang rasul, nabi, bahkan dikatakan dia adalah Tuhan. Saudara dan saya diperhitungkan sebagai sahabat. Tapi ketika dia naik, kita bukan lagi sahabat, kita adalah anak. Tepuk tangan untuk Yesus. Amin. Sahabat itu, kita memilih sahabat tidak semudah kita memilih seorang yang bisa menjadi kita percayai. Tetapi Yesus memilih saudara dan saya sebagai sahabat kalau kita mau melakukan apa yang dia perintahkan. Kita lanjut. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah ini, coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Ayat 34. Dan ini diteruskan oleh Yohanes Rasuli di dalam kitab Injil Yohanes 1, Injil Yohanes 2, dan Injil Yohanes 3. Suratan itu. Dia berkata, aku memberikan perintah baru bagimu. Jadi kalau kita berbuat apa yang diperintahkannya, kita adalah sahabat. Tapi apa perintahnya itu? Dia berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling, harusnya kekristenan itu saling mengasihi, bukan blok-blokan. Kalau kekristenan sudah blok-blokan, itu perlu dipertanyakan. Jangan dalil karena saya dipakai ini, karena saya dipakai ini, tidak. Ayat ini sangat menyentuh saya ketika saya dikirim dari tema ayat ini, ibadah ini. Perintah itu yang harus dilakukan. Ketika Yesus datang, dia berikan perintah yang baru, yaitu supaya kita saling Sekarang coba lihat kiri kananmu. Kalau engkau berikan salam kiri kananmu, dia bilang dia menyambut dengan senyuman, berarti itulah kasih. Coba berikan salam kiri kananmu. Ada senyum enggak? Haleluya. Enggak gampang. Enggak gampang. Kalau saudara disakiti, saudara bisa mengampuni, itu saudara punya kasih. Tapi kalau saudara disakiti, saudara tidak bisa mengampuni, itu tidak ada kasih. Makanya ketika ahli Taurat bertemu dengan Yesus,
dia bertanya, hukum manakah yang lebih utama? Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap seluruh kekuatan. Jadi mengasihi Tuhan yang pertama bukan karena hati, bukan karena jiwa, bukan karena akal, tetapi seluruh. Makanya Paulus yang bisa membuka rahasia itu adalah Paulus. Dalam Roma 12 ayat 1 dia berkata apa? Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, arti kata keseluruhan itu mengasihi Allah, amin. Hati, jiwa, akal budi, amin. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perintah itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Otomatis ketika kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesamanya. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, boro-boro mau mengasihi kiri kanan saudara. Bagaimana mau bisa dibilang sahabat? Haleluya. Tidak bisa. Sahabat itu dia akan